Oke, baik. Assalamualaikum. Selamat siang, selamat datang di P2 KPTK 2 Jakarta Pusat. Ya, selamat datang di pelatihan instalasi kontrol berbasis PLC. Ya, pada hari ini kita memasuki hari keempat. Ya, hari keempat. Berarti dari 5 hari yang kita jadwalkan untuk pelatihan di P2 KPTK Jakarta Pusat. Baik, anak-anakku sekalian, peserta pelatihan, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu agar kegiatan hari ini, agar pelatihan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke, saya minta Satria Diki untuk memimpin doa kawan-kawan kalian semua. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Selesai. Amin. Amin. Oke, Satria Diki. Baik, anak-anakku sekalian peserta pelatihan. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai rangkaian sederhana, ya, baik di FluidSim, di CX Programmer, ataupun kemarin sekilas kita membahas tentang HMI, ya, Human Machine Interface, ya. Kemarin kita bahas mengenai rangkaian OR, AND, lalu kita aplikasikan di FluidSim, kita aplikasikan di CX Programmer, ya, lalu kita buat truth table-nya, tabel kebenaran. Maka pada hari ini, pada hari keempat pelatihan instalasi kontrol berbasis PLC, kita akan coba membahas mengenai konfigurasi PLC, ya, konfigurasi PLC, ya. Kemarin kita sudah bahas juga alamat input, output, ya, work area atau area kerja, ya, atau work bit-nya. Baik, kita masuk saja ke materi. Saya coba akan bahas slide yang sudah dibuat oleh Pak Fuad, ya. Setelah itu nanti kita akan lebih berbanyak bermain dengan CX Programmer dan sekilas untuk CX Designer-nya, ya, yang nanti kalian bisa aplikasikan di HMI, ya, seperti itu. Oke, baik anak-anakku, saya coba slide-nya tampilkan. Sudah tampil presentasi saya? Belum, Pak. Sekarang? Sekarang Sudah tampil? Sekarang belum. Sudah tampil belum? Belum. Sekarang belum sekarang. Oh, belum ada Pak, belum ada. ya. Belum ada Pak. Diklutur. Nah, Udah Pak. sudah ya. Udah Pak, udah. Oke, baik. Nah, ini nih yang mengganggu nih. Baru masuk. Oke, baik. Baik anak-anakku sekalian. Mengenal konfigurasi dan perancangan PLC, ya, oleh Fuad Rohmansyah, ya. Kebetulan slide ini dibuat oleh Pak Fuad, ya. Kemarin gantian karena kemarin hari pertama dan hari kedua saya sudah memberi materi, maka materi hari keempat ini dibuat oleh Pak Fuad Rohmansyah. Baik anak-anakku, ya. Seperti yang sudah dibahas pada hari kedua, ya, bahwa
PLC merupakan salah satu alat kendali yang dapat diprogram dengan menggunakan komputer ya. Sebenarnya dengan bukan dengan komputer pun bisa ya, dengan dengan alat ya, keyboard ya, seperti keyboard yang dimiliki oleh PLC ya. Cuman kalau menggunakan itu maka yang kita masukkan adalah bahasa mnemonik ya, bukan ladder diagram, dan itu lebih sulit ya. Lebih mudahnya yang menggunakan komputer. Ya. Ini adalah perbandingan antara sistem ya yang menggunakan PLC dengan sistem relay konvensional ya. Kalau menggunakan PLC wiring ya. Kenapa wiring oleh komponen yang sudah terdapat di dalam PLC itu sendiri? Apa contohnya? Ya, contohnya internal relay-nya ya. Kedua, seperti timer, counter. Nah, itu bisa digantikan di dalam sistem PLC ya. Kalau untuk konvensional maka sistem wiringnya lebih kompleks ya. Maintenance-nya lebih mudah dan sederhana ya. Kalau di konvensional maintenance-nya membutuhkan waktu lebih lama ya. Oke. Pelacakan sistem lebih sederhana ya, jelas lebih sederhana ya. Kita tinggal lihat layar monitor ya. Jika terjadi trouble ya, maka bisa dilihat atau dipantau di dalam layar monitor ya. Pelacakannya pun gampang ya, karena untuk wiringnya lebih sedikit ya daripada dengan sistem konvensional ya. Oke, baik, kita lanjut saja. Nah, ini adalah konfigurasi ya, tampilan daripada PLC level Omron CPM2A ya. Mungkin di sekolah kalian ada yang CPM1A, CPM2A, CP1L, CP1E ya. Pada dasarnya, pada prinsipnya sama ya, sama. Oke. Ini CPM2A dengan 20 IO ya, 20 IO ya. Seperti itu. Ya, input, proses, dan output ya. Inputnya apa? Ya, inputnya bisa push button, NONC, dan sebagainya. Prosesnya apa? Prosesnya oleh CPU PLC itu sendiri melalui apa? Diagram ladder yang kita buat. Outputnya apa? Ya bisa motor listrik, lampu indikator, dan sebagainya. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Oke, ada modul power supply ya. Ini berfungsi sebagai sumber daya untuk memberikan satu daya ya, daya kemana ya, ke PLC itu sendiri ya. Modul power supply ada yang AC, ada yang DC, tergantung dari model atau jenis PLC yang kita gunakan. Lalu ada input, masukan ya, dikerjakan oleh modul input ya, seperti itu. Nah, ini adalah konfigurasinya ya. Jadi, nah ini adalah terminal input ya. Ini terminal input ya. Ini terminal input ya. Nah, ini adalah catu dayanya. Ya, ini catu dayanya ya, 220 volt AC. Ada juga yang menggunakan catu daya DC. Ya, jadi tergantung daripada model model atau jenis PLC yang digunakan. Kalau untuk wiring konfigurasinya sama, tidak ada yang berbeda, baik yang menggunakan input atau supply AC maupun supply DC ya. Tidak ada perbedaan ya. Oke. Ya. Ini terminal input. Nah, di terminal input ini ada satu terminal common ya. Ini common ya. Nah, inilah yang paling mudah kita ingat ya. Kalau satu terminal ini maka dia dapat ya mendapatkan atau terhubung dengan minus DC internal atau minus DC atau tegangan DC ya, supply DC yang dimiliki oleh PLC itu sendiri ya. Jadi minus terminal min ya atau port min dari power DC, supply DC yang dimiliki oleh PLC itu dihubungkan dengan terminal COM yang ada di terminal input atau yang di port COM yang terdapat di terminal input ya. Lalu ini adalah inputnya ya.
ya, peralatan input. Nah, ini push button atau saklar ya. Nah, salah satu portnya ya itu di common, di couple, dijadikan satu lalu dihubungkan ke ya port atau terminal plus DC yang dimiliki oleh PLC. Karena apa? Syarat ya, salah satu syarat dari peralatan ya, peralatan input ya, karena peralatan input itu adalah peralatan yang dapat menghubungkan dan memutuskan sebuah rangkaian atau dapat apa? Memberi sinyal masukan atau memutuskan sinyal masukan. Nah, itu adalah salah satu portnya atau salah satu terminalnya terhubung ke sumber ya atau ke supply ya, baik DC maupun AC. Nah, ini kan dia salah satu sumbernya ya, salah satu terminalnya, salah satu portnya terhubung kemana? Ke ini supply DC ya, supply DC. Lalu port satu lagi di masing-masing peralatan input itu akan tertuju ke alamat ya. Alamatnya bagaimana, Pak? Ya tergantung kalian menentukan alamatnya. Nah, itu alamatnya harus sama ya, antara yang kalian buat di ladder diagram dengan pengawatan atau wiring nanti di PLC ya, seperti itu. Itu harus sama. Kalau berbeda gimana, Pak? Ya kalau berbeda nggak bisa. Kalau berbeda maka nanti tidak akan berfungsi ya, tidak akan fungsi program yang kalian buat di dalam ladder ya. Itu harus sama ya. Nah, oke, ini konfigurasi untuk input ya, input ya, ini konfigurasi untuk input ya, untuk modul input ya, input device-nya. Oke, kita lanjut. Sampai sini bisa dipahami dulu? Halo anak-anakku, bisa dipahami? Layarnya nggak kelihatan, Pak. Nggak ada layarnya. Layarnya nggak nampil, masa nggak tampil? Sebentar. Oke, tampil sekarang? Sekarang layarnya tampil nggak? Presentasi saya tampil nggak? Tampil, Pak, tampil. Masih belum, kan? Pak. Tampil ya? Tampil, Pak, tampil. Tampil. Iya. Bentar saya keluar dulu, nanti masuk lagi. Oh, jadi cuman kamu doang yang bermasalah? Cuma Iya. Sobun, Pak. Cuma Sobunnya doang, Pak. Wah. Kirain saya semuanya yang bermasalah. Oke, baik. Sampai sini bisa dimengerti dulu? Bisa dipahami? Bisa diikuti? Ibu. Ya, oke. Mudah sekali ya. Pokoknya mudah sekali. Pokoknya yang kamu ingat ya. Yang kamu ingat salah satu sumber DC ya, sumber DC yang dimiliki oleh PLC yaitu sumber min, DC-nya dihubungkan ke COM di terminal input ya. Maka yang plus DC-nya dihubungkan ke salah satu port atau terminal peralatan input ya, baik push button, kontak NO ya, kontak NC ya. Itu seperti itu. Lalu satu lagi portnya yang dimiliki oleh push button akan terhubung dengan alamat input ya. Oke. Proses dikerjakan oleh CPU, lalu output dikerjakan oleh modul output. Nah, ini adalah modul outputnya ya, konfigurasi dari modul output ya, di sini ya, modul output ya. Maka kalau di modul output akan banyak terdapat port atau terminal COM ya. Nah, terminal COM ini ya, terminal COM ini adalah seperti kontak NO dan NC ya. Jadi kalau di PLC di terminal outputnya itu ya ada kontak NO, ada kontak NC ya. Kalau kontak NO maka
Dia akan menutup ketika apa? Apa prinsip kontak NO? Dia akan menutup ketika koil sudah diberi tegangan, tegangan atau arus. Ya. Kebalikan dengan NC, ya. Kalau NC sebelum koil diberi tegangan atau arus dia sudah menutup. Begitu diberi tegangan atau arus, maka kontaknya akan membuka, ya. Nah, kalian harus ingat, ya. Oke, kalian harus ingat. Saya pernah memberikan pelatihan di Ambon, ya. Saya memberikan pelatihan di Ambon, itu pelatihan dosen-dosen di Politeknik Negeri Ambon, ya. Ada sebuah pertanyaan dari dosen-dosen itu. Pak, port di terminal output ini bisa digunakan untuk tegangan AC dan DC tidak? Bisa. Bisa, asalkan tidak tercampur atau menjadi satu. Nah, kenapa di sini terminal ya, itu common, ya, itu banyak di dalam modul output, ya. Kenapa? Ini misalkan ya, ini dia mengcover atau mencakup beberapa alamat output. Misalkan yang ini, mana kursor saya? Oke, ini. Misalkan yang ini. Nah, ini dia misalkan mengcover 2 alamat output, ya. Misalkan 2 alamat output, Bapak 00 dan 01, ya. Lalu yang sebelahnya, ya, terminal yang sebelahnya, wah, ini dia mengcover alamat output 02 dan 03. Nah, di yang pertama yang mengcover alamat 00 dan 01 itu kamu bisa digunakan untuk peralatan, ya, yang menggunakan tegangan DAC. Nah, di yang kedua, ya, yang kedua kamu bisa menggunakan peralatan yang menggunakan tegangan DC selama tidak menjadi satu atau tidak tercampur antara AC dengan DC. Ya, jika tercampur gimana? Ya, wassalam, nanti peralatannya menggunakan tegangan DC seperti itu, ya. Jadi bisa, karena dia apa prinsipnya apa? Kontak NO. Kontak NO itu sama saja dengan, ya, dengan apa? Saklar, ya. Kalau ujung satunya, ujung inputnya, ya, ujung satunya, karena kan pasti ada dua input, ada 2 ujung kan. Misalkan ujungnya 1 diberi supply AC, ya, maka kan keluarannya AC. Jika salah satu ujung inputnya diberi tegangan DC, ya, maka outputnya nanti akan keluar DC. Jadi seperti itu, ya. Jadi bisa, jadi di modul output ini dapat digunakan untuk peralatan yang menggunakan tegangan AC maupun tegangan DC, dengan catatan tidak boleh tercampur atau menjadi satu. Maka sebelum kalian gunakan, kalian cek dulu, ya, terminal common ini mengcover atau membackup atau mencakup berapa alamat output, ya. Kalau untuk amannya, ya, yang jauh-jauh saja. Jadi misalkan yang AC kita gunakan 1, yang DC kita gunakan 2, ya. Jika misalkan semuanya menggunakan tegangan AC, ya tidak ada masalah. Atau semuanya menggunakan tegangan DC, itu tidak jadi masalah, ya. Jadi misalkan semuanya menggunakan tegangan AC, ya kita couple saja, kita common, ya, kita couple, kita jadikan satu, ya, baru nanti dihubungkan dengan tegangan plus, ya, atau lain dari tegangan AC, ya. Lalu alamat outputnya satu lagi mana? Ya, ke peralatan. Misalkan lampu pijar, ya sudah, ini ke lampu pijar, satunya lagi maka ke line, ya, line netral. Tadi kalau ini yang komnya ke line fasa, maka salah satu ujungnya lagi yang di peralatan atau yang di lampu ini, ya, ini di sini digambarkan lampu, maka ke line netral, ya, seperti itu. Sangat simpel dan sangat mudah dipahami, ya. Baik, sampai sini bisa diikuti anak-anakku peserta pelatihan? Bisa ya? Bisa ya? Oke, siap. Baik. Oke, baik. Kita lanjut kalau bisa diikuti. Baik, kita lanjut. Ya.
Nah, ini peralatan penunjang pengendali ya, tadi komputer, ya laptop, konsul. Nah, ini tadi konsul ya atau alat ya, alat yang dapat memasukkan perintah, tapi ya tadi perintahnya dengan apa? Bahasa mnemonik. Wah, itu lebih sulit anak-anak. Ya, lebih sulit daripada dengan menggunakan ladder. Bahasa mnemonik itu seperti apa? Nah, ini saya tunjukkan. Misalkan ini sebuah programnya seperti ini. Nah ini dia, ya. Nah, inilah bahasa mnemonik. Nah, ya, kalian bayangkan lebih mudah mana dengan ladder? Ya, pasti lebih mudah membuat ladder diagram. Ya, tadi kalau dengan konsul karena harus memasukkan ini, ya, memasukkan ini, load not, out load, or and load and not. Nah, inilah gerbang logika seperti kemarin saya bilang, ya, bahwa program atau ladder diagram itu terdiri dari beberapa rangkaian gerbang-gerbang logika. Makanya kalian harus pahami dulu, harus mengerti dulu, ya. Kalau itu sudah mengerti, semakin mudah kalian membuat sebuah program ladder di dalam CX Programmer, ya. Oke. Ya, konsul ada software ladder, ya, ada CX Programmer, ya. Kalau untuk Omron, ya, kalau untuk mereknya PLC-nya berbeda juga akan berbeda aplikasinya, ya. Oke. Lalu ada namanya penghubung kabel data, ya. Ini untuk komunikasi antara apa? PLC dengan laptop atau PC, ya. Nama kabelnya adalah RS232, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini langkah-langkah memahami diagram konvensional ke ladder. Ya, pertama identifikasi perangkat input dan output diagram kontrol. Lalu kenali pengalamatan input dan output program ladder. Ya, pahami instalasi dasar dari hardware PLC. Ya, oke. Ini pengenalan hardware daripada PLC Omron CPM1A. Tidak ada bedanya dengan CPM2A, CP1L, CP1E. Ya, tidak ada. Oke. Yap. Ya, ini adalah pembuat rangkaian DOL, ya. Kemarin kita sudah praktekkan, ya. Oke, sudah kita praktekkan, ya. Sudah kita praktekkan. Nah, kalau kemarin kita tanpa TOR, ya, tanpa overload, ya ini gampang, kita tinggal buat saja, ya. Tinggal buat saja overload, ya. Maka nanti ini kan termasuk adalah peralatan input. Ya, maka ini akan masuknya ke modul input, ya. Nah, anak-anakku sekalian, ini yang perlu kalian perhatikan. Ada salah satu case spesial di dalam PLC, ya. Ingat, seperti ini, ya. Oke, seperti ini saya akan ke ladder diagram dulu. Nah, ini adalah push button off, ya. Jelas? Ya? Bisa monitor anak-anakku? Ya, Ya. ya Pak. Ini adalah push button off. Nah, oke. Ya, kalau di wiring konvensional, maka push button off yang digunakan adalah kontak NC, normally close. Ya. Nah, ini akan berbeda. Ya, akan berbeda di dalam PLC, ya. Jika push button off di diagram ladder kalian gambarkan simbolnya menggunakan simbol normally close, maka di wiring realnya, di wiring sesungguhnya di push button off, maka yang kalian gunakan kontaknya adalah kontak apa? Kontak apa? NO. Ya, NO. Itulah, itu kebalikannya. Ya, itu kebalikannya. Ya. Nanti kalau misalkan kalian Januari sudah bisa tatap muka di sekolah, kalian buktikan. Ya. Nanti kalau perhatikan.
kalau ini kalian gambar NC, ini kan push button off, ya. Oke, ini saya kasih dulu keterangan dulu deh. Oke, ini stop, saya bilang aja stop aja deh. Oke, ini stop, ya. Nah, ini stop, ya. Kalau ini tombol stop ini, push button stop ini di laddernya kalian gunakan simbol NC, lalu di wiring railnya, di wiring push button railnya, nanti di pengawatan kalian gunakan kontak NC, ya, itu tidak bisa, ya, nanti akan terbalik, ya, ya. Nah, itu kebalikannya. Jika tombol stop ini, ya, tombol stop ini, ya, tombol stop ini, ya, kalian gunakan, ya, seperti itu ya, ini, ya, itu kebalikannya ya, pokoknya gitu ya. Kalau ini gambarnya gunakan kontak NC, maka di wiring railnya yang digunakan kontak NO. Jelas ya, bisa dimengerti ya? Jelas. Ya, itulah salah satu case yang harus kalian perhatikan, ya. Itu hanya berlaku untuk push button off, yang lainnya normal seperti biasa, ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ya, oke. Ya, ini untuk rangkaian DOL, ya, seperti yang kemarin sudah kita gambarkan. Nah, ini ya ada perangkat input ya. Tadi kontak, overload, push button stop, push button start. Lalu outputnya apa? Coil, kontak, kontaktor sebagai apa? Aktuator, ya. Oke. Nah, ini adalah pengalamatan ya. Kemarin sudah kita juga buat pengalamatannya, ya. Ya. Nah, ini adalah tabel input dan output ya. Overload. Nah, sebelumnya ini apa sih? Ini hanya untuk memudahkan kalian, ya, memudahkan kalian, ya. Kalian buat, untuk push button off, ya, bit operannya atau alamatnya adalah sekian, ya. Untuk tombol start, ya, bit operan atau alamatnya berapa. Untuk output kontaktor alamatnya berapa. Itu hanya untuk memudahkan kalian, ya. Jika nanti ada suatu trouble, ya, atau ada sebuah penggantian project. Itu hanya untuk memudahkan kalian saja, ya. Oke. Nah, ini adalah instalasi dasar dari hardware PLC-nya. Nah, seperti yang tadi, ya, untuk classroom, ya. Oke, baik, ya. Oke, baik. Kita masuk lagi ke CX Programmer saja ya. Oke. Nah, baik anak-anakku. Ya. Kemarin kita sudah bahas, ya. Sudah bahas rangkaian DOL, ya. Forward, reverse, ya. Oke, saya mau tanya dulu. Masih ada nggak pertanyaan untuk yang materi kemarin? Yang hari kemarin, yang ketiga. Masih ada nggak yang kalian ingin tanyakan atau yang masih kalian belum mengerti? Halo anak-anakku, monitor? Pak. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, baik. Baik, kalau tidak ada, saya akan beri sedikit materi tambahan. Ya, penggunaan timer. Ya, penggunaan timer di dalam CX Programmer. Ya, oke. Di dalam CX Programmer. Ya. Oke, baik. Misalkan, nah ini adalah kita akan membuat sebuah rangkaian dari dua buah output, ya, dari dua buah output, ya. Output A akan berjalan 10 detik,
Setelah berjalan 10 detik, ya, oke. Sekarang kita buat dulu deh, ya. Oke, kita buat dulu. Ya, ya, kita buat. Oke, nomor, oke, nama peralatannya, bit operan, ya, nomor peralatan, bit operan, ya, oke, ya, oke, oke, nomor. Nah, peralatan ini bit operannya, bit operan atau alamat ya. Ini nama peralatan inputnya. Oke. Oke, kita buat ya. Oke, kita buat. Oke. Nah, untuk membuat sebuah tadi misalkan adalah oke, saya akan bikin clue-nya ya. Sebuah rangkaian lampu otomatis ya. Oke. Oke. Tombol start ditekan, tombol start ditekan, lampu 1 menyala selama 10 detik. Oke. Ya, 10 detik. Setelah 10 detik, lampu 1 akan padam selama 5 detik ya. Oke. Oke. Setelah lampu pertama padam selama 5 detik, maka lampu kedua akan menyala otomatis ya, akan menyala otomatis selama 10 detik ya. Oke. Setelah lampu kedua menyala selama 10 detik, maka lampu kedua akan padam. Nah, oke, ya ini clue-nya, ya ini clue-nya, ya. Jadi begitu kita tekan tombol start, ya, oke. Nah, satu lagi, tombol off digunakan untuk memutus rangkaian. Oke. Ya. Jadi begitu tombol start ditekan, ini ada 2 buah lampu, lampu 1 dan lampu 2. Begitu tombol start ditekan, lampu 1 akan menyala selama 10 detik. Setelah menyala 10 detik, lampu 1 akan padam selama 5 detik. Setelah lampu 1 padam selama 5 detik, jadi jeda waktu 5 detik itu ya, dari lampu pertama
akan menyala secara otomatis ya, tanpa kita menyentuh tombol apapun ya, akan menyala secara otomatis lampu kedua ya. Lampu kedua akan menyala selama 10 detik. Setelah lampu kedua menyala 10 detik, maka lampu kedua akan padam otomatis ya. Oke. Maka di sini kita identifikasikan ya. Maka di sini peralatan inputnya adalah push button off ya. Berapa bit operannya? Itu terserah kita, suka-suka kita. Kita mulai dari 0.00 ya. Lalu kedua adalah push button on ya. Atau start ya. Maka kita beri bit operannya adalah 01 ya. Apalagi yang peralatan inputnya? Apa? Timer ya, timer. Maka di sini adalah timer. Berapa alamat timernya? Ya, kita tulis saja misalkan 0000 ya, timer. Ini timer. Saya mau tanya dulu, di sini kita menggunakan berapa timer? Kalau kasusnya seperti ini, maka kita menggunakan berapa timer? 2. Berapa timer? 2 timer ya. Berarti maka di sini adalah timer. Yang untuk peralatan output ya, peralatan outputnya ya. Maka ini adalah lampu 1, 2 ya. Outputnya cuma 2 ya, peralatan output ya. Lampu ini maka ya, karena saya gunakannya adalah CP1L ya, maka tadi kemarin sudah kita bahas untuk PLC CP1L alamat output dimulai dari 100.00 ya. Maka 100.00. Maka untuk ya lampu 2 100.01 ya. Baik. Sudah kita identifikasi ya, kita sudah identifikasi bit operan atau alamat dari masing-masing peralatan yang akan kita gunakan ya untuk membuat sebuah diagram ladder ya di dalam CX Programmer. Baik anak-anak sekalian. Sekarang kita coba dulu ya. Bisa kita coba di FluidSim. Baik ya. Kita coba di FluidSim. Ya, kita akan buka FluidSim kita. FluidSim FluidSim. Ini dia. Presto FluidSim. Iya. Ya. Saya maximize saja dulu. Iya. Berarti di sini yang kita butuhkan apa anak-anakku tadi? Ya. Apa yang kita butuhkan? Timer, lampu. Iya, ya, sip. Ini push button off, push button on, ya. Timer. Relay, timer, ya. Timer. Berarti kita butuh 2 timer ya. Kita butuh 2 relay, ya. Lalu kita butuh kontak NO, ya. Kita butuh kontak NO. Kita butuh supply daya. Lampu kita menggunakan 2 buah lampu. Suplai daya, suplai daya 1 lagi, iya. Ya. Baik anak-anakku. Sekarang kita coba rangkai. Kita coba rangkai ya. Saya akan perbesar supaya kelihatan ya. Kita akan rangkai. Bentar ya. Ini
besar ini biar saya ke ataskan dulu. Oke. Oke, ya. Push button on, off, oke, yep. Oke. Ya. Yep. Kontak NO. Oke. Iya, kontak NO. Ya. Oke, kita rangkai dulu ya. Siap. Oke. Maka kita juga butuh kontak NO untuk ya, kita siapkan saja kontak NO, lalu kontak NC kita siapkan, nanti tergantung ini akan digunakan untuk kontaktor ataupun daripada timer ya. Oke, untuk TDR time delay relay. Oke, kontakkan kita hubungkan. Iya. Kita Nah, oke, ini tadi adalah kita tadi off ya, di situ off ya. Oke, ini off ya. Maka ini kita kasih identitas sesuai dengan yang tadi kita buat ya. Maka ini on, oke. On ya. Oke, on. Oke, ini untuk K1 ya. Oke. K1 ya, ini K1, maka ini K1 ya. Oke, maka untuk kalau nanti di laddernya K1 ya, K1 adalah yang menggunakan apa? Walk area ya, walk bit ya, yang 200.00 ya. Itu nggak perlu kita masukkan di manifest ya, di daftar input maupun output, karena itu adalah internal relay-nya ya, nggak perlu. Ya, kalau di dalam smart relay maka adalah auxiliary relay ya. Oke. Maka ini koilnya ya kurang lebar, kita geser dikit biar enggak terlalu ini. Oke, kita geser. Oke. Ini kita turunkan dikit ya. Iya, sip. Nah, ini di sini. Oke, sambung ya. Oke, sambung. Nah, anak-anakku, kira-kira kontak apa dulu yang akan digunakan? Halo, monitor? NO dari K1. Timer. Ayo, NO dari apa nih? K1 apa timer? Oke, ini saya kasih kode T1 ya. Tadi 10 second ya. Oke, ini 10 second. Kontak apa yang digunakan dulu supaya dia hidup? Timer, Pak, biar bisa ngitung. Iya, iya. Yang NO atau NC? NO. NO. Oke, saya ngikutin kalian dulu nih ya. Oke, saya pasang. Ya. Oke, saya pasang di sini. Ya, oke. Aduh, ini terlalu besar. Saya kecilkan dulu zoomnya. Ini saya hapus dulu. Ya, oke, ini saya hapus dulu deh. Biar ini terlalu diangkat nanti. Iya. Oke, biar nggak terlalu ini. Oke, ini saya geser ke sini dikit. Iya. Oke, ini saya tarik ke bawah. Oke, iya, ini saya tarik ke sini. Oke, ini ke sini. Oke, saya ini ikut sesuai dengan arahan kalian dulu ya. Maka ini kontak NO. Kontak NO dari timer ya. Oke, saya kasih identitas di sini. Maka properties ya. T1 ya. Saya sesuai dengan kalian nih. Oke, T1 ya. Oke.
Saya hubung ke sini. Nah, ini lalu dihubungkan dengan apa? Dengan apa setelah ini? Ayo, anak-anakku. Dihubungkan dengan apa? Lampu, Pak, lampu. Lampu. Oke. Lampu. Oke, lampu. Ya. Oke, lampu. Ya. Nanti kita analisa. Bekerja sesuai dengan deskripsi nggak rangkaian ini? Oke. Lalu setelah itu, ya, dia akan jalan 10 detik. Tak, 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 10 detik. Off. Lampu 1. Ya. Off atau jeda selama 5 detik. Setelah 5 detik, lampu kedua akan langsung nyala secara otomatis. Tak, 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 selama 10 detik. Setelah 10 detik, lampu kedua akan mati. Oh, itu berarti yang Mana? itu harusnya pakai NC apa ya? Biar 10 detik langsung jadi NO gitu ya, Pak ya? Ah, ini jadi gimana nih? Ini NC atau NO? NC kayaknya, Pak. NCO, oke, ya, nggak apa-apa. Saya rubah. Aman di karantina gini jadinya nih. Oke, saya rubah, ya, saya rubah. Oke, NO, NC ya, jadi ya. Oke, saya ganti NC. Nggak apa-apa, saya ikutin dulu. Supaya kalian juga terlatih, ya. Oke, ya. Oke, berarti ini miliknya T1 ya? Iya, Pak. Oke, miliknya T1. Sorry. Oke. Timer ya. Saya ngikutin kalian dulu nih. Bagaimana? Setelah ini rangkaiannya apa lagi? Oke, dia berjalan 10 detik. Tak 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 ya. Otomatis ini lampu ini langsung nyala ya karena ini adalah kontak NC ya. Oke, ini 10 detik dia nyala. Nah, untuk mematikan ini bagaimana? Ini udah mati kan? Ini otomatis mati nggak? Belum. 10 detik. Ah, Udah, Pak, otomatis. Nanti udah habis otomatis mati ini kan. nanti Ini udah 10 detik. jeda 5 detik setelah L1 mati, itu komponen apa yang akan digunakan? Jadi setelah L1 10 detik menyala, dia akan jeda 5 detik. Nah, untuk membuat jeda 5 detik itu komponen apa yang akan kalian gunakan? Kira-kira komponennya mana? Hah? Dua. Timer. Timer kedua. Apanya nih? Koilnya atau kontak NONC-nya nih? Yang mau digunakan dulu? Oilnya dulu. Koil, oke. Koil saya, oke. Nah, koil, oke. Udah saya pasang koil. Nah, koil ini yang 8 ini, line 8, jalur 8, itu terhubung dengan yang di jalur 5 atau di sini? Di sini. Dipakein normally open T1, Pak, kalau bisa mah. Dipakai normally open T1. Iya. Jadi habis 10 detik dia dapat. Ayo. Kan tadi sudah L1 udah ketemu tuh L1 dia menyala 10 second. Nah, sekarang case keduanya adalah jeda waktu 5 detik ini, apa komponen apa yang akan kita gunakan untuk membuat jeda waktu 5 detik sebelum L2 menyala. Ayo. Iya, Pak, dipakai NOT1, Pak, itu, Pak. Ini NOT1. Iya, udah saya ikutin. Nah, di sini gini. Iya, coba. Oke, ini hubunginya kemana nih? Yang Keempat. line 7 ke 4. Ya. Oke, saya hubungkan ke 4. Yang ini ke sini, ke 8. Iya, Pak. Oke, ya ini udah otomatis netral.
Oke, lalu, oke ini T1 ya tadi ya, kata kamu ya. Iya, Pak. Oke, kita kasih identitas T1. Oh, sorry. Oke, T1. Siap. Udah, oke. Lanjut. Lampu 2 Lampu 2. Ya, udah oke. Lampu 2. di Apa lagi? dikasih bentar dulu, Pak. Dikasih NOT2. NOT2. Oke, ini NO ya. NO hubungannya kemana dulu? Oke, ini saya ganti dulu identitasnya menjadi T2. T2. Oke, sekarang connect kemana? Line 7 ini akan dikoneksikan kemana? Ke 5. 5. Oke, saya koneksikan ke 5. Ya, saya koneksikan ke 5. Oke, ini ke sini ke 8. Iya. Atau bagaimana? Oke. Yap, ada tambahan lagi? Itu, Pak, di coil timer 2-nya belum dikasih, Pak. Oke, ya, saya kasih identitas. Waktunya berapa? Di sini disetting berapa? 5. 5. Iya. 5 detik. Ingat ya, setelah jeda waktu 5 detik dari L1 menyala, L2 menyala juga selama 10 detik. Setelah L2 menyala 10 detik, dia akan mati juga ya, akan padam ya. Oh, kalau kayak gitu, bentar dulu, Pak. Kan tadi begitu. Bingung ini kayaknya. Ayo. Kan L1 nyala 10 detik. Iya, terus mati. Mati 5 detik, L2 nyala. Iya, L2 juga akan nyala 10 detik, begitu setelah nyala 10 detik, dia akan mati, otomatis. L2-nya nyala pas habis 5 detik, L1 mati, Pak. Betul sekali. Bentar dulu. Dipikirin dulu, Pak. Iya, saya tunggu. Ayo, yang lain mana nih? Yang lain suaranya? Halo, anak-anakku. Halo. Gimana? Ayo. Bagaimana? Berat. Gimana? Gimana? Ini udah oke, ini udah nggak jadi masalah. Ini pasti akan menyala 10 detik. Ya, 10 detik dia akan mati. Ya, tinggal jedanya 5 detik. Jeda 5 detik, ya. Jeda 5 detik. Maka L2 akan menyala selama 10 detik. Pak, ini timernya kerjanya ganti-gantian terus kan TikTok gitu, Pak. Enggak, sekali aja, enggak usah yang ribet, sekali aja. Jadi sekali jalan aja. Ya, sekali jalan.
Jadi nggak continue, ya. Satu timeline aja, ya. Gimana? Oke, ini saya buang dulu saja. Ini saya buang. Oke. Gimana? Tahu Pak, bingung matinya lagi Pak. Kalau timer satunya udah berhenti, 10 detik lagi ngatur buat matiin timer 2, berarti kudu nambah timer lagi dong. Oh, mau nambah? Ini kalau nambah nggak apa-apa. Tambah ya. Tambah jadi nih. Jadi Nambah Pak, nambah ya Pak. Ini pusing gara-gara 5 angka doang nih. Nah, oke, nggak apa-apa. Kita tambahkan timer. Nggak jadi masalah. Kita tambahkan mana kontak timer. Ini. Oke. Oke. Jadi di sini berapa dulu nih? Settingan waktunya berapa? Ini 10, jeda 5 detik. 15 Pak. Oke, saya buat 15. Oke. Itu nggak terlalu jauh ya. Ini tetap nih kontaknya, kontak NOT1 tetap. Iya, coba tetap dulu Pak. Oke, ya, udah oke. Nih, ini gimana nih? Yang kontak T3. Oke, langsung saya kasih identitas T3. Oke. Yang di lampu diganti Pak, T2 jadi T3. Ini jadi T3. Oke, saya turuti jadi T3. Oke, lalu Yang ke coil T3 dikasih NO mana? T2. NOT T2. NOT2. Oke, saya copy ini aja dulu. Copy, saya paste, copy paste, ini saya ganti jadi T2 ya. Oke. T2. Oke, connect-nya di mana? Di 7 di 5. Ini di 5. Gini. Begini. Ini ke sini. Ya. Oke, ini kemari ya, otomatis ya. Ya. Sudah Coba. begini? Oke, ini berapa waktunya? 5 aja. 5. Udah nih. Iya, coba Pak. Oke, kita coba, kita simulasi. Oke, sorry sebentar supaya ini warnanya kita bedakan. Biru. Oke. Mantap. Ya. Sip. Oke. 10 detik. Iya. Kita lihat. Cep. Wah, mana dia baru jalan. Cuma nggak jalan dong ya. Tuh, dia baru jalan mana tuh? Ayo. Woi, ini jedanya mana? Jedanya 15 detik ini. Jedanya 15 detik. Ya, malah lampu duanya nggak nyala lagi, lampu duanya. Ya, salah berarti. Tidak belum. Ya, tidak sesuai dengan deskripsi. 5 detik doang. 5 detik Pak di T2. Ini 5 detik. Di timer Oke, kita kasih 5 detik. Nggak apa-apa. Udah, apalagi yang mau dirubah? Itu T3 Yang ini. lagi T2. Yang mana nih? Iya. Enggak Pak, yang Iya. T3 timernya diubah 10 detik aja coba Pak. Ini 10 detik. Ini. Iya, coba 10 detik. Oke, terus apalagi yang mau dirubah? Udah, coba itu dulu Gas Pak. dulu Ini. Pak. Gas dulu Pak. Gas dulu. Udah. Pak. Oke. Mana? Harusnya langsung nyala. Ya. Kan tadi begitu jeda 5 detik, maka L2 harus nyala kan? Ya, oke. Yang ini sudah benar nih jedanya. Tinggal tadi jeda, setelah jeda 5 detik, maka L2 harus menyala. Oke, sampai sini, sampai line keempat, ya. Sampai line keempat ini oke. Ini sudah right, ini sudah benar nih, ya. Ya, fungsinya udah benar.
Ya, Pak, tinggal itu kalian pikirkan setelah 5 detik, setelah 5 detik maka ini harus nyala. Pak, Yap, itu bisa nggak Pak? T3 sama T2 itu yang ditukar. ini jadi T2. T2. Yang Oke. kanan itu T3. Oke. Ini T2 ya. Tiga, Ini T3. T3. Oke. T3. Sip, udah. Bentar Pak, bentar. Gas saya dulu. Ya, Udah, dicoba dulu, Tur, Pak. gas Udah? aja. Dicoba. Oke. Gas aja dulu kali ya, Tur. Ya udah, oke. Kita simulasikan. Oke. Oke, 10 detik. Oh, udah bener udah. Yakin. Mana itu dia nyala terus? Ketemu nih, Pak. Ya. Ketemu, Pak. Hah? Hah? Ketemu nih. Ya, oke. Gimana? Pak, Oh. kalau nggak timernya pindahin ke kiri Pak, tuker. Enggak, Pak. Bentar. Gini, Ini di lampu berarti ditambahin NOT Apa? 3. Hah? Di atas lampu itu, lampu 2 Ini? Ah, di sini? ditambahin NO? ditambahin NC. NC apa? T3. NC? T? T3. 3. Oke, nggak apa-apa. Saya copy, saya paste ya. Oke, sebentar ini saya turunkan. Sorry, sebentar. Sebentar ya. Ini kalau di laptop nggak ada flipnya. Ini saya turunkan. Ini NCK. Oh, sorry, NCT3 ya. Tadi kamu bilang ya. Ya. NCT3. Oke, yap. Oke, ini saya connect. Oke, ini saya connect. Ini saya connect. Sudah begini? Yang di T3, Pak, atasnya diganti T2. Ini T2. Ya, yang NO-nya. Ini T2. Oke, saya ganti jadi T2. Bisa nggak? Oke, sudah? Udah, Pak, coba dijajal. Oke. Oke, sip. Ya. Nah, Hasil oke. Pak. Iya, berhasil. Udah. Ya. Nih, lihat lagi. Nah. Sepuluh. Ya. Oke, dia menyala 10 detik. Mati, jeda 5 detik. L2 langsung nyala selama 10 detik. Mati. Nah, oke? Ya. Oke, ya. Ya, bisa kan, Pak? Iya, oke. Berarti kita tambahkan di sini. Ya. Maka di sini ya. Ya. Timer ke 3. Oke? Timer 3. Ya. 0002. Ya. Oke. Nah, baik anak-anakku. Kalau ini sudah dibuat, kalian buat laddernya pun gampang, ya. Ya sudah, tinggal ini aja melihat ini, ya. Maka kita buat laddernya. Oke, yap. Saya hapus dulu, ya. Yes. Oke. Baik. Ini saya besarkan dulu. Ini saya close saja. Tidak dibutuhkan. Ini saya besarkan dulu sebentar. Tuh. Ya sudah, kita buat dulu aja deh. Ya. Kita buat dulu aja. Oke, mana tadi fluid sim-nya? Oke, saya minimize. Sorry.
Saya kecilkan saja ya. Kok malah jadi besar? Saya kecilkan. Oke. Siapa ini yang baru gabung? Oke, tadi fluid sim-nya kita keluarkan. Ini saya close. Oh, ini nggak usah close. Ini saya minimize. Ini saya geser kemari. Iya. Iya. Oke, saya geser ke sini dikit. Nah, oke. Tadi kita butuh off. Nah, nah ini harus sesuai dengan yang ini kalian buat. Maka di sini adalah 0 kan ya? Oke, 0. Sorry. Di sini 0. Ya, oke. Tadi off, ya, oke. Off, ya, oke. Ya. Lalu on, ya, tadi on adalah 1. Oke, on. Ya. Lalu kita lihat flip sim-nya, ya. Setelah ini, ya, oke. Maka ya tadi, ya. Walk areanya, ya, 200. 0, 0, oke, kita beri identitas K1, sorry, K1, ya, oke. Maka di sini kita kasih self holdingnya, penguncinya, ya, di sini, ya, 200, 00. Oke, kita lihat lagi fluid sim-nya. Nah, ini fluid sim-nya, maka di sini kontak, ya, relay daripada timer 1. Nah, perhatikan anak-anakku. Ini akan ada perbedaan ya. Nanti akan ada perbedaan antara ya antara PLC CPM1A, CPM2A dengan CP1L ya. Karena saya gunakan CP1L, nanti untuk simbol ya, untuk identitasnya itu akan berbeda ya, antara tulisan tim dengan hanya huruf T ya. Nah, untuk membuat timer maka gunakan yang icon ini ya, icon yang ini nih ya, icon ini. Oke, di sini kita klik vertikalnya atau garis penghubung. Oke, kita delete dulu saja. Oke, di sini. Oke, kita gunakan ini ya. Maka Pak Haji. tim berapa tadi? Ya, 0, 0, 0, 0 ya. Oke. Sampai 100 kali, Pak. 4 kali aja, oke. Lalu ingat ya, di timer di CS programmer dia satuannya adalah millisecond. Berarti kalau 10 detik berapa millisecond? Berapa? 100. Oke. Ingat, untuk memberi waktu ya, maka dimulai dengan tanda pagar ya. Kita ketik 100 ya. Oke. Ya, nah ini ya. Oke, kita lihat lagi ya. Setelah ini ya. Oke. Ini ya, maka ada di sini ya. Nah, maka di sini, maka di laddernya ya, di laddernya bisa gimana? Oke, bisa misalkan di sini ditambahkan garis horizontal, vertikal, atau bisa kita berikan aja di sini kontak ya, kontak NO dari K1 ya. Oke ya, seperti ini ya. Ya, seperti ini. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini maka ini kontak NC daripada T1 ya. Maka di sini kontak NC ya. T ya, ya. Kita T1 berarti ya, yang ini ya. Oke. Nah, lihat ini akan ada perbedaannya ya. Oke. Oke, tadi T1 ya. Kita lihat ya. Lalu maka di sini ya, outputnya. Oke, di sini outputnya kita kasih 100 ya. Oke, sorry saya belum kasih identitasnya. Nah, perhatikan. Nah, yang ini nih, ini kalau di CPM1A dan CPM2A maka dia bukan hanya huruf T, tapi
tim, TIM, baru nomor timernya. Ya, ingat ya. Kalau kalian yang gunakan CPM1A, CPM2A, kalian gunakan simbolnya ini identitasnya ini T00, dia tidak akan benar laddernya. Nanti di sini akan merah. Ya, itu perbedaan antara CPM1A, CPM2A dengan CP1L. Ya, karena saya yang gunakannya adalah CP1L. Oke. Ini tadi T1 ya. T1. Oke. T1, sorry. Oke, setelah ini ya, maka ini ya. Oke, ini ya, kita buat yang ini. Line keempat ya, line keempat. Oke, line keempat ya. Ya udah, kita buat aja garis vertikal di sini boleh ya. Line keempat baru, maka dia ya kontak NC daripada kontak NO daripada T1 di sini ya. Kita tuh ya. T ya. Oke. Ya. Ini ya. Maka ya. Oke. Nih. Ya. Seperti ini. Kita hubungkan. Ya. Oke. Oke. Nah, maka ini kontak timer yang keberapa? Yang kedua. 1. Tadi kita beri waktunya berapa? Guys. Kita beri waktunya berapa tadi? Oh, dia nggak mau, dia begini nih. Sebentar. 5 detik. Tim, lupa saya. Guys. Timnya tuh, oke. Ya. Kenapa? Benar nggak tadi saya nulisnya ini? Oke, 00. T2. Oke. Berapa waktunya? 5 detik ya. Berarti 50 milisecond ya. Oke. 50 milisecond. Ya, kita lihat lagi. Ya, flip-nya di sini sudah ya. Oke, langsung ini kan. Ya, maka di sini kita beri lagi ya, kita bisa beri, atau misalnya Pak susah di situ, kalau susah gampang aja, buat aja di sini lagi ya. Maka di sini adalah kontak NO ya kan, ya nggak, sama kan? Oke, ini sudah ya tadi, maka line ini, maka kontak NO-T2, kontak NO-T2 ya, di sini T ya, T2, dan kontak NC daripada T berapa tadi? Ini T3, oke. T3. T3 ya. Lalu kontak NT, maka di sini adalah output L2 ya. 100,01 L2 ya. Oke, lalu ini maka terakhir adalah kontak NO T2 ya, kontak NO T2 ya. Sini kita kasih kontak NO ya. T2 ya, baru di sini tadi apa? Nah, di sini apa tadi? Relaynya ya, relay daripada timer ya, relay dari timer berapa?
Timer ke 3 ya. T3. Waktunya belum disetting. Bentar, waktunya kita setting. Di sini waktunya berapa? 10. Oke, berarti 100 milisekund. 100. Yap. Oke. Ya, baik anak-anakku. Oke. Sekarang kita simulasikan. Ya, ini saya close saja dulu. Guys. Ya, oke. Ya, baik. Kita simulasikan. Oke, ini kita on kan. Yap. Ya. Oke, ini menyala ya. 10 detik. Kita lihat. Oke, mati dia. Jeda waktu 5 detik. Iya. Ya. Oke. Ya. Iya. Nah, kok nggak mati? Kenapa nggak mati? Itu Pak, identitas Sebentar dulu, kontaknya itu. sebentar. Oh, ini sorry. Identitas. Ya, sorry. Ini T2. Nah, ini T2 ya. Oh, benar ini T2. Sorry. 000102. Itu Pak yang NC Pak. Sebentar dulu. Yang EC? NCT3 identitasnya salah. Oh iya, sorry. Ini 002 ya. Oh iya, sorry. Iya, benar sekali. Oke. Ya. Sip. Iya. Saya T3, saya tulisnya 3 aja. Oke. Set. Ya. Oke. Ya. Iya, oke, sip. Baik, anak-anakku, gimana? Jelas ya? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Iya, baik. Baik. Oke, ya, baik. Nah, oke. Baik, anak-anakku, kalau kalian ingin belajar HMI, ya, kalian harus download dulu, ya, download simbol-simbol HMI, ya, itu kalian harus download dulu, ya, itu banyak sekali. Nah, seperti ini, ya. Jadi, nah, ini jadi HMI ini dia berupa gambar-gambar, ya, ya. Seperti ini ada motor, ya, ya. Jadi bentuknya dia gambar. Nah, dia bentuknya adalah gambar-gambar, ya, seperti itu gambar-gambar. Nah. Ini ya bentuknya adalah gambar-gambar ya. Oke. Ini sudah ya, ini sudah bisa dimengerti ya? Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Oke, baik. Kalau bisa dipahami, saya akan buka lembar kedua ya. Nah, oke. Baik. Ya, saya oke, saya akan buat sebuah rangkaian ya, sebuah rangkaian putar balik ya. Oke. 0 oke. 201
Oke. 100 ya. Oke, sorry. Nah, ini adalah 200. Sorry, saya lupa di sini juga harus dikasih 200 ya. Oke. Maka di sini oke, lalu tombol cancel daripada 200. Oke. Kasih 101 10 kurang 1 nolnya ya. Oke. Di sini saya beri, maka di sini adalah 201. Oke, di sini saya beri 201. Ya, oke, baik. Baik. Nah, ini di ya, ini saya akan close. Ya, ini akan saya close. No. Ya. Oke. Ini juga akan saya close. Yes. Nah, seperti yang kemarin saya sudah sampaikan, ya. Oke, sudah sampaikan, ya. Ini CS programmernya, maka kita buka lembar baru, new project, ya. Oke, ini kita beri saja namanya, oke. Nah, oke. Nah, kita bikin di sini, ya, push button. Nah, ini bisa kita ganti tadi dengan gambar-gambar HMI yang sudah kita download. Dengan apa? Kita double klik. Ya, double klik, lalu klik color atau shape. Ya. Oke. Nah, ini kita pilih. Ya, ini kita pilih. Ya, kita pilih. Ya, kita pilih. Ya, kita pilih. Oke. Nah, kita tinggal cari tombolnya di sini. Nah, di sini. Ya. Switch. Ya, ya. Oke, push button. Nah, ini ya. Nah, karena itu tombol off, ya saya pilih ini. Tombol off. Ya. Oke, kita oke. Ya, maka tadi ya ini harus sama nih alamat yang ini nih. Kalau tombol tadi ya, ini oke. Ini saya kecilkan. Nah, perhatikan. Kalau di sini push button off, alamatnya 00, maka di sini juga alamatnya Nah, di sini alamatnya juga harus 00 ya. Oke, itu satu tombol sudah kita buat. Sekarang kita tombol ya, tombol on yang forward ya. Kita double klik. Sama seperti tadi kita cari. Oke, ini kita gunakan ya, lalu kita oke. Nah, ini alamatnya kita ganti tadi kan adalah 01 ya, kita enter. Oke, kita bikin lagi. Oke, yang kedua. Ya. Oke, kita buat lagi yang ini. Kita double klik sama ini ya. Kita save, kita ini. Ya, oke, misalkan itu kita rubah deh warnanya, yang kedua adalah biru. Ya, kita oke. Kita oke. Ya, maka di sini tadi 0001 dan 02 kita enter. Nah, kita umpamakan ya, ini yang putar kanan forward, yang forward ya. Oke, forward.
yang forward, ya. Oke. Nah, perhatikan di sini, ya. Perhatikan di sini. Ini ada on shape, ada off shape, ya. Jadi nanti dia akan menunjukkan kalau putar kanan, dia akan menunjukkan jika dia sudah berfungsi, ya, sudah on, maka dia akan berubah warna. Misalkan tadinya waktu off dia merah, maka begitu on dia akan berubah menjadi hijau, ya, seperti itu, ya. Oke, ya, baik. Ini kita cari, kita cari motor atau pump. Mana yang bagus, tadi saya ketemu motor di mana, saya lupa naruhnya lagi. Bentar ya, saya cari dulu. Ya sudah, saya gunakan ini aja ya. Lupa saya tadi naruhnya. Ini aja deh, pump. Nah, ini ya. Saya gunakan. Oke, yang ini ya. Lalu oke, ya. Ini off-nya, maka on-nya ya, ini on-nya. Oke. Ya. Jadi nanti kalau off dia akan warna seperti ini, kalau on dia akan warnanya seperti ini. Ya. Oke. Tadi alamatnya adalah 100. Ya. Oke. Sama, kita samakan, kita bikin warnanya berbeda, ya. Kita akan bikin warnanya berbeda. Off-nya, nah ini dia. Maka ini off-nya begini, ya. On-nya dia ini, ya. Oke, kita oke. Maka ini alamatnya adalah 100.01, ya. Oke. 100.01. Oke, sip. Nah, kita simulasikan, kita integrasikan dengan simulasi. Ya, maka klik icon yang ini ya. Kita klik. Sorry, sebentar. Ini belum saya save. Hampir saja lupa. Ini saya save dulu. Ya, jangan lupa harus di-save dulu. Ya, baru kita klik menu yang ini. Ya, kita oke. Mudah-mudahan berfungsi, ya. Oke, kita kecilkan. Ya, oke. Iya. Di sini saja. Ya, lihat. Ya, kalau saya tekan, ya kan? Oke. Ini, ya, ini saya tekan. Ini berubah warna kan? Ya. Anak-anakku bisa monitor? Iya, Pak. Ya. Oke, ini Iya, saya Pak. off-kan. Iya. Saya off-kan lagi. Dia berubah warna kan? Nah, AMI begitu, ya. Jadi simulasinya seperti itu, ya. Jadi jika ini forward saya tekan, ya, dia berubah warna. Nah, kalau ini saya tekan, ini nggak akan bisa tuh, ya. Oke, sebelum saya off-kan. Oke, ini saya off-kan, ya. Off-kan dia berubah warna. Saya tekan yang ini. Nah, dia berubah warna kan? Ya. Kalau ini saya tekan, nggak bisa, ya. Saya off-kan. Berubah warna, ya. Begitu HMI, anak-anakku, ya. Jadi kayak gitu, seperti itu, ya. Jelas? Jelas? Pak. Jelas, Oke, Pak. baik. Oke, baik. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini? Pak. Ya.
Bagaimana? Itu Pak, minta rekaman yang materi kemarin sama yang sekarang juga Pak. Kan udah saya posting. Di Google Classroom, Di Google Classroom. YouTube, Iya. ada di YouTube, ada di YouTube, Iya. di YouTube ada di YouTube. Di Yang YouTube hari ada di ini, YouTube. yang hari ini nanti saya posting ya. Oke Hari Pak. ini, ya. Begitu selesai, Garing. begitu selesai, ya. Saya upload di YouTube dan saya posting di Google Classroom, ya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Makasih Pak. Ya, oke lah. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini. Bahwa peralatan input dan output PLC ya itu secara terpisah ya. Dan untuk peralatan output PLC atau modul output PLC dapat digunakan untuk peralatan yang menggunakan tegangan DC maupun tegangan AC selama tidak menjadi satu dalam satu kontak ya, seperti itu. Oke, baik anak-anakku, kalau tidak ada pertanyaan lagi jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya, dan tugas paling telat dikumpulkan besok sebelum jam 10 karena nilainya harus sudah direkapitulasi ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini membawa manfaat buat diri saya sendiri dan membawa manfaat bagi kalian semua. Ya, pesan saya tetap jaga kesehatan ya, karena situasi kembali seperti pertama pada saat pandemi ini mulai ada ya. Jadi pandai-pandailah menjaga diri, pandai-pandailah menjaga kesehatan ya. Ya Pak, siapa? Ya, baik. Siapa? Baik, saya akhiri ya. Mohon maaf jika Iya, Pak. ada penyampaian tutur kata saya ya, dalam penyampaian materi ya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak. Muhammad Rifki, Garing. Di monitor.